Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pengolahan hasil pertanian dari kelompok 2. Yang pertama, perkenalkan nama saya Abdi Badli dengan NIM akhir 2005. Dengan saya Dian Prasongko dengan NIM akhir 2015. Saya Syahidah Riza Ainun Nazri, NIM akhir 2022. Saya Syukur Mizatfiansyah dengan NIM akhir 2023. Yang pertama ada latar belakang. Indonesia mempunyai potensi yang besar dalam sektor pertanian. Pertanian adalah sektor ekonomi yang utama. Sumber daya alam yang terbesar di desa adalah salah satu faktor pendorong untuk meningkatkan pembangunan ekonomi secara nasional. Umumnya para petani akan menjual hasil dari pertanian mereka, namun apabila hasil pertanian tersebut dapat diolah menjadi pangan yang punya nilai jual tinggi, maka petani punya peluang untuk meningkatkan perekonomian dengan mengolah hasil taninya untuk menjadi hasil pangan. Next. Pertama yaitu pengembangan agroindustri. Agroindustri adalah bagian dari sistem besar agribisnis yang memiliki aktivitas pengolahan bahan baku pertanian dengan menggunakan teknologi untuk menghasilkan produk baru, seperti produk buah dan sayuran dalam kemasan yang merupakan pengolahan hasil pertanian. Keberadaan agroindustri diharapkan dapat menciptakan pasar bagi hasil pertanian melalui produk olahannya. Next. Jadi untuk pengembangan agroindustri dibagi menjadi 3, yaitu olahan hasil tanaman pangan. Di sini kami mengambil olahan jagung. Jadi jagung memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional di Indonesia. Analisis strategi pengembangan agroindustri jagung dibedakan menjadi 4, yaitu strategi strength opportunity, yaitu meningkatkan jumlah produksi dan ekspansi pasar. Yang kedua, strategi strength threats, yaitu memproduksi makanan dan minuman dari olahan jagung yang lebih berkualitas. Yang ketiga, strategi weakness dan opportunity, yaitu menambah modal serta meningkatkan promosi dengan mengundang investor atau lewat kemitraan yang memiliki jaringan pasar yang luas. Terakhir yaitu strategi weakness threats, yaitu melakukan efisiensi produksi melalui tanaman bahan baku berupa tanaman jagung di lahan perusahaan. Yang kedua yaitu olahan hasil tanaman perkebunan. Di antara komoditas pertanian, perkebunan memiliki interdependensi yang kuat dengan industri pengolahan. Aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan agroindustri perkebunan adalah pemilihan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan kualitas hasil perkebunan. Next. Terakhir yaitu olahan hasil perikanan. Komoditas perikanan di Indonesia terdiri dari perikanan tangkap yang meliputi perikanan laut dan darat. Komoditas perikanan pada umumnya mempunyai sifat mudah rusak sehingga perlu langsung dikonsumsi atau diolah terlebih dahulu. Proses pengolahan disebut agroindustri. Dapat meningkatkan guna bentuk komoditas pertanian. Efek agroindustri mampu mentransformasikan produk primer ke produk olahan ikan. Contohnya yaitu abon ikan, kerupuk ikan, dan masih banyak jenis olahan lain. Selanjutnya yaitu sistem agribisnis. Sistem agribisnis pada pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan merupakan suatu pendekatan terintegrasi yang mencakup berbagai tahapan mulai dari produksi hingga distribusi hasil-hasil tersebut ke konsumen akhir. Sistem ini melibatkan beberapa komponen kunci, yaitu pengolahan, pemasaran, serta manajemen dan keuangan. Yang pertama yaitu pengolahan pangan. Pada sistem agribisnis didasarkan pada setiap subsistem yang memiliki subsisten input, subsisten subtani, subsisten pengolahan, dan pemasaran. Yang pertama itu produksi dari pengolahan pangan. Proses produksi bahan baku pertanian seperti padi, jagung, dan buah-buahan, kualitas dan kuantitas bahan baku ini sangat penting untuk tahap pengolahan selanjutnya. Lanjut ke pengolahan perkebunan. Dari sistem agribisnis,
Pengolahan perkebunan hampir sama dengan sistem agribisnis yang lain, kayak misalkan dari produksi, pengolahan, pemasaran, serta manajemen dan keuangannya. Contoh dari sistem agribisnis perkebunan, misalkan pengolahan kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit dan produk keturunannya. Terus pengolahan biji kopi menjadi siap seduh. Yang ketiga yaitu pengolahan perikanan. Sama seperti sistem agribisnis sebelumnya, kayak pengolahan hasil pangan serta pengolahan perkebunan. Lanjut ke contohnya dari pengolahan perikanan, yaitu pengolahan udang menjadi udang beku atau udang kalengan. Terus yang kedua, pengolahan rumput laut menjadi agar-agar atau keranggenan atau agar apa itu? Kok itu udah. Lanjut. Nilai tambah ekonomi dalam sektor perikanan, perkebunan, dan pertanian mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan, efisiensi, dan kesejahteraan ekonomi melalui pengolahan, diversifikasi produk, dan pengembangan pasar. Next. Selanjutnya, pemasaran. Menurut Harlan dan kawan-kawan, pemasaran merupakan sebuah kegiatan yang ditentukan oleh beberapa faktor seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, dan manajerial. Adanya pengaruh dari faktor di atas, individu atau kelompok bisa mendapatkan produk yang memiliki nilai. Dari sistem pemasaran agribisnis ada 3, yaitu pemasaran olahan pangan, perkebunan, dan perikanan. Untuk kelompok kami, olahan pangan mengambil komoditas jagung. Jagung biasanya diolah menjadi tepung jagung, minyak jagung, jagung bioetanol, pakan ternak, dan lain-lain. Untuk pemasaran perkebunan itu kami mengambil kopi. Kopi biasanya dibuat seperti kopi bubuk, kopi instan, kopi siap minum, dan lain-lain. Untuk pemasaran perikanan, kita mengambil ikan patin. Ikan patin biasanya diolah menjadi filet ikan patin, dan lainnya. Dari ketiga pemasaran tersebut terdapat kesimpulan bahwa pasarnya itu kurang sempurna karena kan masih adanya informasi yang asimetris, di mana petani mungkin tidak memiliki informasi yang cukup tentang harga pasar, permintaan konsumen, dan tren pasar, yang menyebabkan petani mendapatkan harga yang lebih rendah dari yang seharusnya. 9. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi besar di sekitar pertanian yang tersebar di berbagai daerah. Namun potensi ini belum dikelola secara optimal dan banyak desa masih tertinggal pengembangan agroindustri menggunakan bahan baku dari sumber daya alam domestik merupakan bagian dari agribisnis. Mencipta pasar untuk produk pertanian melalui industrialisasi pedesaan yang terintegrasi dengan industri lain dimiliki. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.